Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini kami akan menjelaskan hasil dari simulasi rangkaian dari sistem counter. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Valeta Manika Daruna dari kelas TF 4301 dengan NIM 1104190001. Perkenalkan, nama saya Dewi Putri Permata Rahmadani dari kelas F4301 dengan NIM 11041940116. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Feby Tamilan dari Mukhtar dengan NIM 1104191055 dari kelas TF 4301. Nah, dalam video ini kita juga akan membahas tentang multi-field counter stabil, lalu counter, dan segmen display. Jadi yang pertama itu masih video pembuatan rangkaian dulu ya.
kayaknya dah beres. Yang pertama ada multivibrator astabil. Multivibrator astabil. Multivibrator stabil adalah multivibrator yang bersifat free running, artinya tidak memiliki state stabil, atau dengan kata lain dua state pada multivibrator ini bersifat quasi stable, sehingga akan selalu mengalami perubahan state secara berulang dan menghasilkan gelombang kotak atau square wave tanpa diperlukan trigger apapun. Prinsip kerja multivibrator astabil adalah mempunyai dua keadaan, namun tidak stabil pada salah satu di antaranya. Dengan kata lain, multivibrator akan berada pada salah satu keadaannya selama sesaat dan kemudian berpindah yang lain. Di sini, multivibrator menetap untuk sesaat sebelum kemudian berpindah kembali ke keadaan semula. Perpindahan pulang pergi yang berkesinambungan ini menghasilkan suatu gelombang yang berbentuk segi empat. Contoh multivibrator astabil. Untuk penjelasan rangkaian multivibrator astabil akan dijelaskan lebih lanjut oleh Feby. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian multivibrator astabil. Nah, di sini sudah ada contoh dari rangkaian multivibrator astabil yang kami gunakan pada rangkaian sistem counter dalam tugas besar LG kali ini. Nah, sebelum kita lanjut, sebaiknya kita harus tahu dulu apa manfaat multivibrator astabil pada rangkaian sistem counter ini. Jadi manfaatnya itu ada dua. Yang pertama, sebagai pembangkit sinyal yang menghasilkan gelombang keluaran dengan periode tetap. Dan yang kedua adalah sebagai rangkaian pembangkit denyut lonceng atau clock pulse untuk rangkaian counter. Maksudnya apa? Jadi nanti kan hasil dari rangkaian counter ini dia tuh menghasilkan angka-angka dari 0 sampai 99 ya. Nah, pergantian angka-angkanya itu akan memiliki selang waktu yang sama gitu, atau periode yang sama gitu. Jadi multivibratornya ini, multivibrator astabil ini ya berfungsi untuk itu, mengatur selang dari detakan pergantian angkanya itu untuk tetap stabil atau tetap sama gitu. Nah, gimana caranya untuk mengatur periodenya itu tetap sama? Yaitu dengan membuat hambatan-hambatan dan kapasitor-kapasitor memiliki nilai yang sama. Nah, di sini kita kan bisa lihat tuh ya, R2 dan R3-nya itu memiliki besar yang sama, yaitu sebesar 40 kilo ohm. Dan R1 sama dengan R4, yaitu sebesar 250 ohm. Sedangkan untuk kapasitornya itu memiliki nilai sebesar 10 mikrofarad. Oke, selanjutnya teman-teman pasti kan kayak bingung, oh multivibrator di sini kan memiliki beberapa komponen tuh, yaitu hambatan, kapasitor, dan BCT. Nah, mengapa demikian? Hal itu dikarenakan pada dasarnya rangkaian multivibrator itu terdiri dari komponen penguat aktif yang dikopel silang dengan komponen-komponen pasif. Nah, komponen pasifnya itu adalah resistor dan kapasitor. Nah, resistor ini berfungsi sebagai sumber arus untuk mengisi muatan pada kapasitor. Sedangkan kapasitornya itu berfungsi untuk mengkopel atau sebagai kopel yang akan menentukan besar tegangan dari komponen penguat aktif. Nah, di sini multivibrator astabil ini akan memiliki dua keadaan, yaitu keadaan ketika keluarannya menghasilkan keadaan high atau 1, dan keadaan ketika keluarannya itu low, yaitu 0. Nah, selanjutnya saya akan membahas dulu bagaimana multivibrator astabil ini akan menghasilkan keadaan yang high, keluaran keadaan high. Jadi yang pertama itu ketika C2 dalam
kondisi mengisi, sedangkan C1 dalam kondisi kosong. Nah, nanti C1 ini akan memberikan tegangan pada base di BJT2. Nah, kalau sudah ada tegangan di base-nya, berarti kan nanti kolektor dan emitornya itu akan saling terhubung. Nah, ketika kolektor dan emitor dari BJT2 terhubung, maka nanti multivibrator astabil akan menghasilkan keluaran yang high gitu. Nah, untuk keluaran yang low itu sebaliknya gitu. Nah, untuk selanjutnya ketika multivibrator astabil menghasilkan keadaan yang low gitu. Jadi itu nanti di sini kebalikannya, yaitu si C1 dalam keadaan mengisi, sedangkan C2-nya dalam keadaan kosong. Nah, nanti C2 ini akan memberi tegangan pada base di BJT1 gitu. Nah, karena ada tegangan di base BJT1, maka nanti kolektor dan emitor pada BJT1 ini akan saling terhubung. Nah, ketika kolektor dan emitor Q1 sudah terhubung, maka nanti multivibrator astabil akan menghasilkan keluaran yang low atau nol. Nah, seperti itu. Yang kedua ada counter. Counter juga disebut pencacah atau penghitung, yaitu rangkaian logika sekuensial yang digunakan untuk menghitung jumlah pulsa yang diberikan pada bagian masukan. Counter digunakan untuk berbagai operasi aritmatika, membagi frekuensi, menghitung jarak atau odometer, menghitung kecepatan atau speedometer. Digunakan luas dalam aplikasi perhitungan pada instrumen ilmiah, kontrol industri, komputer, perlengkapan komunikasi, dan juga sebagainya. Jenis-jenis counter. Jenis-jenis counter menurut susunan rangkaiannya terbagi menjadi dua, yaitu counter sinkron dan counter asinkron. Counter asinkron ini pada synchronous counter, clock dilakukan secara serempak. Pada synchronous counter, pin clock dihubungkan secara bersamaan sehingga dipastikan semua flip-flop akan memperoleh clock secara bersamaan pula serta dapat merubah keadaan secara serempak. Untuk kelebihannya pada counter sinkron itu adalah diperoleh kecepatan yang sangat tinggi, dan kekurangan dari counter sinkron itu yaitu membutuhkan sedikit penambahan gerbang logika. Ini adalah contoh dari rangkaian counter sinkron. Kemudian ada counter asinkron. Pada asynchronous counter, clock diperoleh dari output pada rangkaian sebelumnya. Misalkan terdapat 4 buah flip-flop A, B, C, dan D, maka sumber clock pertama atau clock untuk flip-flop A diperoleh dari sumber clock utama. Untuk clock dari flip-flop B diperoleh dari output flip-flop A. Clock flip-flop C diperoleh dari output flip-flop B, dan flip-flop D diperoleh dari output flip-flop C. Untuk kelebihan counter asinkron ini adalah pembuatannya sangat simpel, tapi kekurangannya adalah kecepatan yang dihasilkannya tidak secepat sinkronus counter. Ini adalah salah satu gambar rangkaian counter asinkron. Jenis-jenis counter itu ada up counter dan down counter. Nah, up counter itu adalah rangkaian counter untuk menghitung naik. Nah, contohnya itu adalah pada tasbih digital. Nah, rangkaian dari up counter itu dapat dibuat dengan menggunakan D flip-flop maupun Z flip-flop. Lalu ada down counter. Nah, down counter itu merupakan rangkaian untuk menghitung mundur. Nah, counter jenis ini dapat ditemui pada lampu lalu lintas, di mana bilangan akan menghitung mundur sampai angka 0. Lalu ada counter modulo N. Counter modulo N adalah rangkaian counter untuk menghitung sampai dengan bilangan tertentu. Cara kerjanya adalah counter akan mereset atau mengembalikan hitungan ke angka 0.
setelah mencapai angka tertentu untuk membuat counter modulo bit dapat dilakukan dengan mengatur bit-bit high dan kemudian dimasukkan ke dalam input gerbang N yang kemudian digunakan untuk mereset flip-flop. Berikut adalah komponen-komponen dari counter. Ada 7 second and blue, ada 7 second and green, ada resistor, ada 74L S00, 74L S47, 74L S73, DC548, ada kapasitor, ada logic probe, ada DC, ada ground, dan power. Nah, berikut rangkaian dari counter. Untuk lebih jelasnya bisa dijelaskan oleh selanjutnya. Saya akan membahas tentang rangkaian sistem counter yang sudah kami buat pada tugas kali ini. Nah, di sini bakal ada dua pembahasan ya. Yang pertama adalah karena rangkaian yang ditugaskan itu kita harus membuat rangkaian counter dengan modulus 100. Nah, maksudnya modulus 100 itu angka-angka yang dihasilkan display ini akan menunjukkan angka dari 0 sampai 99. Gitu. Nah, yang kedua adalah gimana cara kita membalikan angka 99 ini. Kalau udah dapat 99, dia itu harus dibalikan atau direset ke jadi 0 lagi, dibalik ke 0 lagi. Nah, yang pertama itu untuk pembahasan yang pertama ya, kita tuh di sini kan udah bisa dilihat tuh jumlah flip-flopnya itu ada 8 ya, dimana 4 di atas sebagai pengeluaran dari satuannya, terus 4 di bawah untuk pengeluaran yang keluarnya gitu. Nah, di sini kenapa menggunakan 4 flip-flop? Nah, itu artinya flip-flop ini kan bakal menghasilkan 4 ke 4 flip-flop ini bakal menghasilkan angka biner dengan 4 bit kan, yaitu sebesar maksimalnya sebesar 15. Nah, kan angka 9 itu termasuk ke dalam angka 15 ini kan. Kalau misal kenapa enggak 3, kenapa enggak 2, itu karena kalau misal 3 flip-flop berarti dia itu hanya menghasilkan 3 bit ya, yaitu maksimalnya juga hanya sampai 7 itu, jadi 9 enggak termasuk di dalam 7. Apalagi kalau cuma 2 bit, kalau 2 bit ya berarti cuma 3 kan. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita membuat si 99 ini balik ke 0. Nah, di situ kita membutuhkan gerbang NAND. Nah, di sini gerbang NAND itu harus dihubungkan ke kaki-kaki dari JK flip-flop begitu. Jadi nanti ketika dia menghasilkan angka biner 101 atau 10, nanti bakal si gerbang NAND ini akan mereset dia jadi 0 lagi gitu. Nah, jadi untuk yang di bawah juga sama, untuk keempat flip-flop yang di bawah juga sama, dimana jumlah flip-flop yang digunakan ke 8, karena kan di sini satuan puluhannya itu tetap maksimalnya 9 kan, jadi harus digunakan 4 bit, biner 4 bit gitu. Terus cara biar dia bisa balik lagi yaitu dengan menggunakan NAND, dimana NAND itu akan dihubungkan dengan masing-masing kaki flip-flop. Nah, seperti itu. Lalu kita masuk ke 7 segment display. 7 segment itu merupakan bagian untuk menampilkan angka atau bilangan desimal. Yang 7 segment itu terbagi menjadi 7 batang LED yang disusun membentuk angka 8 dengan menggunakan huruf A sampai F yang disebut dot matrix. Setiap segmen ini terdiri dari 1 atau 2 LED
Second segment bisa menunjukkan angka desimal serta beberapa bentuk tertentu melalui gabungan aktif atau tidaknya LED penyusunan dalam second segment. Lalu untuk prinsip kerja dari second segment display ini adalah LED second segment biasanya mempunyai second segment atau elemen garis dan satu segmen titik yang menandakan koma desimal. Nah, jumlah semua segmen atau elemen LED itu sebenarnya adalah 8. Ketika elemen tersebut diberikan gelombang listrik, maka display akan menampilkan angka atau digit yang diinginkan sesuai dengan kombinasi yang diberikan. LED second segment terbagi menjadi 2 jenis, yaitu common cathode dan common anode. Selanjutnya saya akan membahas tentang second segment. Di sini second segment yang saya gunakan yaitu yang 74 LS47. Nah, di sini second segment ini bakal mengatur hasil dari angka-angka display yang dihasilkan gitu. Nah, di sini kan bisa dilihat tuh 7 di segmen 7 itu angka 7-nya akan disambungkan dengan keluaran dari JK flip-flop 1. Terus untuk angka 1 dengan kaki output dari JK flip-flop 2, terus yang 2 dihubungkan dengan kaki dari JK flip-flop 3, dan yang keenam itu untuk yang terakhir. Sedangkan yang lainnya dihubungkan dengan sumber tegangan atau cetu dayanya. Begitu juga dengan yang di bawah gitu, sama nanti si 7 dengan 1, terus 1 dengan 2, terus yang 2 dengan kaki JK flip-flop 3, dan 6 dengan JK flip-flop 4. Terus yang lainnya akan dihubungkan dengan jatuh daya atau sumber tegangan seperti itu. Ini hasilnya. Sekian presentasi dari kami. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.